Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu saat ini atau hari ini. Dia siapa? Dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Jadi apa sih yang ingin dia sampaikan kepadamu hari ini? Mungkin ada pesan-pesan urgent atau pesan-pesan darurat yang harus segera kamu ketahui, tapi mungkin dia belum punya kesempatan untuk menyampaikan itu, atau mungkin komunikasi kalian kurang baik, hubungan kalian tidak lagi dekat sehingga dia tidak bisa menyampaikan itu. Jadi sekedar memendam itu di dalam hati. Kali ini hanya akan ada 2 file. Jadi tebaran 1 dan tebaran kedua. Silahkan memilih di antara kedua tebaran ini mana yang paling menarik hati kalian. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya, tapi saya sarankan untuk tidak terlalu lama memilih supaya tidak bias atau tidak campur antara kata hati kalian dan pikiran kalian, karena di sini diusahakan kalian untuk memilih sesuai kata hati kalian. Oke, ada file 1 dan file 2. Oke, saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu hari ini? Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, mari kita lihat apa pesannya. Aku tidak perlu merasa takut pada ketakutanku, justru aku bisa menggunakan ketakutan itu untuk semakin dekat pada cinta kasih. Nah, kita tambah satu lagi pesannya. Oke. Ketika aku menggabungkan keinginanku dengan keyakinan, aku bisa bersikap, aku bisa mengambil tindakan, aku bisa take action dari kedamaian. Jadi aksinya, tindakannya itu lebih berdasarkan pada kedamaian daripada pengendalian gitu. Oke. Jadi nampaknya saat ini dia sedang punya keinginan, visi untuk melakukan suatu hal. Dia ingin kamu tahu itu. Supaya lebih jelasnya kita tambah lagi. Oke. Ada 8 of cup. Kemudian 8 of wand. Dan Knight of sword. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran 1, jika kamu merasa ada perubahan drastis yang dia lakukan, jadi kamu merasa dia berubah sangat drastis, kalian merasa hubungan kalian beda jauh dari biasanya, entah dari komunikasi, entah sikapnya dia, entah balasan chatnya dia. Pokoknya kalau kalian ngerasa ada sesuatu yang sangat berbeda dari dia, dari hubungan kalian, dari komunikasi kalian, jangan terburu-buru underestimate. Jangan terburu-buru negative thinking. Jangan terburu-buru berprasangka buruk. Seolah-olah dia mengabaikan kamu, seolah-olah dia nggak sayang lagi, seolah dia nggak care lagi, nggak peduli lagi. Enggak, bukan demikian. Jadi jika kamu merasakan suatu perubahan yang terjadi di dalam hubungan kalian, itu sebenarnya karena ada suatu hal yang cukup mendesak baginya yang sedang dia usahakan saat ini. Jadi fokusnya, perhatiannya, energinya, semuanya sedang tercurah pada satu hal tersebut. Entah ini kesibukan dalam studinya, entah ini kesibukan dalam karirnya, entah dia sedang ada masalah keluarga, masalah finansial, masalah dengan temannya, atau hal apapun yang menyita perhatiannya, menyita waktunya dia. Akhirnya kamu seolah-olah jadi nomor 2. Kamu di nomor 2 kan, atau kamu tidak dipedulikan seperti biasanya. Mungkin yang sehari dia bisa berkali-kali video call. Dia sehari-harinya bisa terus ngechat kamu. Nah, tiba-tiba berubah.
jadi dingin gitu. Balas chat kamu mungkin juga seperlunya aja. Atau mungkin yang sudah satu rumah, kamu ngerasa kalau dia nggak perhatian, kamu sakit dia nggak peduli, kamu repot dia nggak mau bantuin. Nah, perubahan-perubahan atau keadaan yang sangat berbeda itu bukan karena dia tidak lagi menyayangimu, bukan lagi dia nggak peduli sama kamu, tapi sebenarnya ada suatu hal yang saat ini sedang menyita perhatiannya, sedang membutuhkan fokus dan waktunya untuk segera diselesaikan. Jadi ada suatu hal yang harus benar-benar dia jalani dengan baik, dengan teliti, dengan fokus yang tinggi. Nah, itu membuat kamu seolah-olah tidak dipedulikan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena dia masih sibuk, dia mungkin belum bisa menjelaskan itu ke kamu. Dia belum bisa menunjukkan atau membuat kamu paham apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Bukan karena dia nggak peduli, bukan karena dia nggak sayang ya, tapi memang masih repot aja. Intinya tuh seperti itu gitu. Jadi di dalam hatinya dia ingin kamu memahami. Dia ingin kamu ngertiin dia bahwa saat ini memang ada suatu hal yang lebih urgent, ada suatu hal yang mendesak yang harus segera dia selesaikan. Ada tanggungan, ada tanggung jawab, ada job desk, ada ibaratnya ada tuntutan yang memang harus dia jalani dulu. Itu yang membuat dia lebih sibuk dari biasanya, yang membuat dia lebih repot dari biasanya. Jadi dia sedang berjuang sebenarnya, bukan berjuang sama orang lain, enggak, tapi dia sedang memperjuangkan ya mungkin masa depannya, mungkin studinya, kerjaannya, masalah finansial, apapun itu pokoknya positif di sini. Bukan berjuang untuk orang lain, bukan cheating, bukan selingkuh, bukan. Jadi kalian jangan terburu-buru berburuk sangka, jangan curiga, jangan terlalu cemas juga, jangan overthinking. Lebih baik kalian tunggu dulu. Mungkin 1 minggu, 2 minggu nanti baru dia akan ngejelasin. Oh sorry ya kemarin aku lebih sibuk dari biasanya. Aku tuh mikirin ini loh, aku tuh ada masalah ini loh gitu. Maaf ya aku mungkin tidak seperhatian biasanya gitu. Tapi tidak ada yang berubah dari hatinya. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu gitu ibaratnya. Jadi kerepotan itu, hektik itu hanya untuk sementara aja. Memang ada kerjaan, memang ada urusan mendesak yang membuat dia lebih seolah-olah lebih cuek. Padahal enggak sebenarnya. Gitu, dia mungkin juga sedang berusaha atau berjuang melampaui ketakutannya. Gitu, mungkin dia ada suatu hal yang entah trigger, entah suatu tantangan yang membuat dia tuh selalu takut. Nah, saat ini dia sedang berusaha berjuang untuk melampaui ketakutan itu. Makanya dia seolah-olah mengerahkan semua tenaganya untuk menyelesaikan project itu. Gitu, supaya nanti lebih ringan bebannya, supaya nanti juga finansialnya mungkin lebih baik kondisinya, supaya studinya cepat kelar, supaya projectnya berhasil dalam kerjaan, supaya dia mendapatkan promosi jabatan mungkin, mendapatkan reward, atau mungkin jika ini adalah suatu masalah, biar masalahnya cepat selesai jadi dia bisa fokus ke kamu lagi gitu. Jadi intinya apapun yang sedang dia lakukan saat ini itu secara tidak langsung adalah demi kamu, teman-teman di Tebaran Kedua. Secara tidak langsung adalah demi hubungan kalian yang lebih baik lagi, yang lebih santai, yang lebih ringan, yang lebih settle. Jadi dia berjuang untuk kalian, untuk kamu. Jadi daripada kalian berburuk sangka, negative thinking, mikir yang jelek-jeleknya aja, curigaan, justru itu akan membebani dia. Lebih baik kalian mendukung dia, memberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Dia gak berubah, dia gak ada orang lain di hatinya, hanya ada kamu. Nah, beri ruang yang lebih terbuka lagi, beri kepercayaan yang lebih besar lagi supaya dia pun bisa benar-benar fokus menyelesaikan itu biar cepat kelar. Karena semakin cepat selesainya ya semakin dia cepat balik ke kamu, semakin dia cepat kembali ke modenya semula gitu. Kalau semulanya dia perhatian, dia care sama kamu, dia peduli, dia sayang banget ya, supaya biar cepat balik ke mode itu. Jadi bantu dia menyelesaikan segala tanggungan dan tanggung jawabnya dengan memberikan ruang bebas untuknya. Percaya aja kalau yang ditakdirkan untukmu tidak akan pergi darimu. Sesulit apapun itu pasti akan menemukan jalannya untuk kembali kepadamu.
gitu. Jadi dukung dia dengan lebih mempercayainya. Kamu pun juga sebaiknya fokus pada kehidupan kamu, menyelesaikan PR-PR internalmu supaya kalian sama-sama sibuk in positive way gitu. Jadi sama-sama sibuk yang positif, sama-sama produktif supaya nantinya kalau kerjaan dia udah beres, kerjaan kamu udah beres, tanggungan kalian sudah sama-sama nipis, jadi kalian bisa quality time lagi. Oke, jadi itu intinya untuk teman-teman di tebaran 1, jangan berburuk sangka, jangan cemas, beri pengertian yang lebih besar lagi kepada dia karena saat ini dia sedang berusaha, dia sedang berjuang entah untuk masa depannya atau sedang menyelesaikan berbagai masalahnya. Intinya secara tidak langsung apa yang dia perjuangkan saat ini juga demi kamu. Gitu. Jadi beri dukungan yang sebesar-besarnya dengan memberikan kepercayaan penuh buat dia. Percayalah bahwa dia mengabaikan kamu itu tidak sengaja. Maksudnya nggak sengaja buat nyakitin kamu. Jadi pengabaiannya itu benar-benar pure untuk nyelesain tanggungan atau masalah atau project apapun yang saat ini memang sedang menyita perhatiannya. Jadi fokusnya tertuju pada satu hal mendesak itu yang akhirnya seolah-olah menjauhkan dia dari kamu. Padahal sebenarnya enggak. Hatinya tetap buat kamu, tetap kamu satu-satunya buat dia gitu, oke? Jadi itu untuk teman-teman di tebaran 1, intinya lebih damai, lebih tenang aja. Tenang aja kalau dia nggak bakal kemana-mana. Dia saat ini kalau kelihatannya cuek, sebenarnya dia cuma sedang fokus pada suatu hal yang secara tidak langsung itu demi kebaikan hubungan kalian, demi masa depan kalian gitu, oke? Saya pikir cukup itu pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu hari ini untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Next, saya akan lanjut ke tebaran terakhir, tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua, jadi pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu hari ini? Nah, dia siapa? Dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Nah, mungkin saat ini dia masih sibuk atau dia belum ada kesempatan untuk menyampaikan ini kepada kamu, atau mungkin juga komunikasi kalian kurang baik, hubungan kalian tidak sedekat biasanya, jadi pesan ini belum sempat disampaikan kepada kamu gitu. Oke, kita tambah satu lagi. Ketika aku memupuk, menumbuhkan atau merawat koneksi spiritualku, aku dapat mempercayai semesta apapun yang terjadi. Oh, sama nih ya. Jadi keselarasan spiritual itu menggerakkan manifestasiku, atau keselarasan spiritual itu mewujudkan manifestasiku atau membantu manifestasiku untuk terrealisasi. Kita lihat jelasnya ini tentang apa sih yang ingin dia sampaikan kepadamu hari ini untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua atau tebaran terakhir. Hari ini hanya ada 2 tebaran. Ten of Pentacle, Three of Cup, dan satu lagi Chariot. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, yang ingin dia sampaikan kepadamu hari ini, dia ingin kamu fokus pada apapun yang saat ini menjadi prioritasmu. Jadi dia ingin kamu berkembang dengan cara apapun, di bidang apapun, di jalan manapun yang memang selaras untukmu. Dia ingin kamu bertumbuh, berkembang. Karena saat ini pun dia juga sedang berusaha memperbaiki diri, memantaskan diri, mempersiapkan masa depan, atau sedang membangun kehidupan yang layak, kehidupan yang lebih settle. Atau dia sedang menstabilkan aspek-aspek di dalam hidupnya. Jadi saya ngelihat teman-teman di tebaran kedua ini ada beberapa yang sudah ketemu antara kamu dan dia, tapi ada beberapa juga yang belum ketemu.
gitu. Jadi walaupun kalian belum ketemu, tapi spiritual connection atau koneksi spiritualnya, benang merahnya itu sudah terjalin di antara kamu dan dia. Nah, dia ingin sekali kamu saat ini, meskipun kalian belum bertemu, dia ingin kamu juga bertumbuh. Dia ingin kamu berkembang di jalan manapun, di pilihan apapun, di aspek apapun dalam hidup kalian. Karena saat ini dia juga sedang berjuang, dia sedang memantaskan diri, memperbaiki diri, menyelesaikan PR-PR internalnya, mempersiapkan masa depannya. Karena dia sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupannya, dia sedang membangun masa depannya, dia pun ingin seseorang yang juga fokus untuk memperbaiki diri. Jadi dia ingin seseorang yang mau bertumbuh, seseorang yang terbuka untuk sebuah perkembangan gitu. Jadi dia menginginkan seseorang yang juga sama-sama fokus pada self growth-nya atau pertumbuhan dirinya. Jadi dia ingin seseorang yang fokus pada self improvement atau perbaikan diri. Dia nggak mau kalau kamu stagnan, kamu berada di fase menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain tanpa mau berjuang memperbaiki keadaan. Jadi intinya dia ini ingin kamu tumbuh dari berbagai permasalahan atau problematika hidup yang saat ini sedang kamu hadapi. Gitu. Karena energi perkembangan, perbaikan itu akan selaras jika bertemu dengan energi perbaikan dan perkembangan juga. Jadi dia ingin kalian itu sama-sama jalan ke depan. Entah saat ini udah gandengan atau belum, entah saat ini udah ketemu atau belum, tapi dia ingin kalian itu sama-sama jalan ke depan, maju ke depan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik daripada saat ini gitu. Jadi dia ingin seseorang yang terbuka pada perkembangan, dia ingin kamu sabar dulu. Mungkin saat ini kalian belum bisa sukses, belum bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi sabar dulu. Karena ketika kamu tidak menyerah, kamu tidak berhenti, kamu terus berjuang, kamu terus mengayuh sepedamu, walaupun itu pelan-pelan, tapi ketika kamu gak berhenti, maka kamu akan sampai juga, kamu akan berkembang juga, kamu akan maju juga. Nah, dia ingin kamu seperti itu, kamu fokus dulu menyelesaikan berbagai masalah hidupmu, menyelesaikan berbagai tanggung jawabmu, menyelesaikan PR-PR internalmu, supaya energi kalian itu selaras. Jadi dia juga berkembang, kamunya juga berkembang. Meskipun saat ini kalian belum bisa bersatu, entah udah ketemu atau belum, tapi misalnya kalian belum bisa bersatu, ya udah nggak apa-apa. Karena saat ini menurut dia memang belum waktunya untuk union, belum waktunya untuk bersatu. Tapi justru saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, untuk membereskan kehidupan kalian masing-masing, untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih stabil, kehidupan yang lebih settle lagi, atau mungkin juga untuk menyembuhkan berbagai macam trauma, luka batin, atau kekecewaan kalian terhadap masa lalu kalian atau terhadap kehidupan dan kondisi kalian. Nah, dia ingin beres-beres dulu. Dia ingin decluttering dulu, karena dia juga melakukan itu, maka dia juga menginginkan seseorang atau pasangan yang seperti itu juga. Karena percuma kan dia bersih-bersih, dia semangat mempersiapkan masa depannya, tapi kamu ternyata adalah seseorang yang hanya berharap orang lain melengkapimu, tapi kamu tidak ada usaha untuk melengkapi dirimu sendiri. Gitu. Jadi dia ingin seseorang yang utuh. Dia ingin kamu menjadi seseorang yang utuh dulu sebelum kalian union. Dia tidak mau seseorang yang ibaratnya hanya menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Enggak, dia ingin kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri. Dia ingin kamu bisa utuh dulu, kamu bahagia secara utuh, dia bahagia secara utuh, barulah kebahagiaan itu menyatu menjadi kehidupan yang sangat kuat gitu. Mungkin dia adalah seseorang yang pernah sangat terluka di masa lalunya, jadi dia trauma, bener-bener dia ingin membereskan semua masalah itu supaya
dia tidak mengulangi kesalahan yang sama atau dia tidak mendapatkan permasalahan serupa. Mungkin bisa juga orang tuanya problematik. Jadi dia tidak mau itu terjadi pada rumah tangganya, pada keluarga kecilnya, maka dia benar-benar berjuang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik daripada yang pernah dia jalani. Gitu. Jadi intinya yang ingin dia sampaikan kepadamu hari ini adalah sabar dulu, meskipun kalian belum bisa sampai ke titik kebahagiaan yang kalian impikan. Sabar dulu ketika kalian harus berjuang. Daripada kalian menunggu-nunggu kebahagiaan itu, menunggu pertemuan atau persatuan atau union dengan dia, lebih baik kalian fokus membereskan masalah internal kalian. Kalian fokus pada kehidupan kalian dulu, kalian fokus pada masa depan kalian, supaya nanti saat waktunya ketemu, kalian benar-benar bisa membangun suatu hubungan yang stabil, hubungan yang settle atau hubungan yang benar-benar kuat. Supaya dia nggak kerja sendirian, supaya dia nggak usaha sendirian, karena dia capek kalau harus usaha sendirian. Dia ingin juga seseorang yang bisa bersinergi secara selaras dengan dia. Dia tipikal orang yang berusaha keras, dia pun mau pasangan yang semangat juga, yang optimismenya tuh tinggi, yang daya juangnya tuh tinggi, sehingga ketika sama-sama berjuang maka beban yang berat itu bisa menjadi lebih ringan. Bukan malah dia bertemu atau bersatu dengan seseorang yang nambah-nambah beban aja, yang nambahin bebannya dia. Dia ingin seseorang yang bisa bersama-sama dengan dia memikul beban yang saat ini sudah dia miliki, karena dia berjuang keras untuk kehidupannya, untuk masalah apapun yang ada di kehidupannya. Dan dia ingin seseorang yang juga punya semangat dan daya juang yang sama dengan dia, gitu. Jadi supaya kehidupan yang dia inginkan itu lebih mudah tercapai, karena ibaratnya ada dua orang yang berusaha mewujudkan itu. Jadi dia nggak suka dengan orang yang hanya berpangku tangan, orang yang hanya menggantungkan kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup pada dia seorang. Dia nggak mau. Dia ingin seseorang yang mandiri juga, orang yang bisa membantu dia merealisasikan impian-impiannya. Gitu intinya. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, pokoknya dia ingin seseorang yang berdaya juang tinggi, yang produktif, yang punya semangat, yang punya optimisme yang besar juga sama seperti yang dia miliki gitu. Karena ketika kalian selaras, ketika kalian itu punya visi yang sama, maka akan lebih mudah baginya untuk mempertahankan hubungan, akan lebih mudah baginya untuk mencapai mimpi-mimpi atau cita-cita yang memang sudah dia miliki sejak lama. Jadi saat ini daripada kamu hanya nunggu-nunggu dia aja tanpa usaha, hanya menggantungkan kebahagiaan hidupmu, kesuksesanmu hanya pada orang lain, lebih baik kalian fokus juga pada perkembangan diri kalian, fokus juga menyelesaikan masalah internal kalian, fokus juga pada masa depan kalian. Gitu, karena dia tipikal seseorang yang ibaratnya visinya jelas. Dia ingin seseorang yang juga memiliki ibaratnya apa ya, cita-cita yang sama, semangat yang sama, bahan bakar yang sama, supaya kesuksesan yang dia inginkan itu lebih mudah tercapai. Jadi ada harapan besar yang ingin sekali dia capai. Nah, dia ingin kamu, teman-teman di tebaran kedua ini juga punya keinginan yang sama, supaya kalian itu jalannya searah. Kalau kalian itu, kalau misalnya dia jalannya ke kiri, kamu justru ke kanan, nah itu besar kemungkinannya dia mungkin akan meninggalkanmu, karena dia ngerasa kalian gak selaras. Jadi dia benar-benar butuh seseorang yang selaras sama dia, yang sama kayak dia gitu, supaya manifestasi dia atau apapun cita-cita dia itu lebih mudah tercapai gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Jadi reading kali ini adalah tentang pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu hari ini untuk teman-teman di tebaran 1 dan tebaran kedua. Jadi hari ini hanya ada 2 tebaran. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jika membutuhkan konsultasi privat,
silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silakan kirim pesan untuk saya di situ. Karena reading ini bersifat general atau bersifat umum, jadi mungkin akan cocok atau resonate untuk sebagian orang, tapi mungkin juga tidak cocok bagi sebagian orang yang lain. Nah, oleh karena itu silakan hubungi saya untuk konsultasi privat. Sekian reading kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.